Sebagaimana umat Islam menunaikan haji dengan mengunjungi Ka'bah, para malaikat juga memiliki Ka'bah yang berada di langit ketujuh. Allah menamakan Ka'bah tersebut dengan Baitul Ma'mur dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 4 yang artinya, dan demi Baitul Ma'mur. Dikutip dari buku Mengintip Alam Gaib oleh A.F. Saipullah Darusmanwiyati dan Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran Surat At-Tur ayat 4 dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang perjalanan Isra Miraj yang dilakukan Rasulullah. Dalam riwayat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dibawa ke Baitul Ma'mur, tempat setiap harinya 70.000 malaikat datang untuk beribadah dan bertawaf." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih dari sumber yang sama, letak Baitul Ma'mur berada lurus di atas Ka'bah Masjidil Haram. Apabila dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur, batu itu akan terjatuh tepat di atasnya. Hal ini diketahui dari riwayat Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang Baitul Ma'mur. Kemudian Ali menjawab, "Itu adalah tempat ibadah yang berada di langit persis di atas Ka'bah. Tempat ini sangat mulia dan terhormat sebagaimana Ka'bah yang ada di bumi. Setiap hari selalu dimasuki oleh 70.000 malaikat. Mereka yang sudah masuk ke dalamnya tidak pernah kembali lagi." Dikutip dari buku Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar, cara malaikat beribadah di Baitul Ma'mur adalah melaksanakan tawaf sebagaimana penduduk bumi melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Di samping itu, saat perjalanan Isra Miraj, Allah mempertemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Ibrahim di dalam Baitul Ma'mur. Keberadaan Nabi Ibrahim di dalam Baitul Ma'mur sebab beliau adalah Nabi yang membangun Ka'bah di bumi. Dikutip dari buku Di Bawah Cengkeraman Asing oleh Hanafi Al-Mahlawi, dan kawan-kawan, selain Nabi Ibrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertemu dengan Nabi Adam yang sedang menyandarkan punggungnya ke kursi yang terbuat dari cahaya di Baitul Ma'mur. Lalu bagaimana awal mula Baitul Ma'mur? Dikutip dari buku Bustan Al-Waizin Suluh Penyucian Jiwa oleh Ibnul Jauzi, Allah menciptakan Baitul Ma'mur saat hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam di bumi. Keputusan tersebut dipertanyakan oleh para malaikat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban dari Allah membuat para malaikat merasa berdosa dan mereka menebus dosanya dengan bertawaf di Baitul Ma'mur hingga hari akhir. Masih dari sumber yang sama, awalnya Baitul Ma'mur dibangun Allah di bumi hingga badai topan Nabi Nuh melanda. Baitul Ma'mur kemudian dijaga dan diselamatkan oleh Allah dengan mengangkatnya ke langit ketujuh. Dikutip dari buku Di Bawah Cengkeraman Asing, Allah membangun Baitul Ma'mur dari intan berkilauan. Selain itu, sebagian Baitul Ma'mur terbuat dari batu yakut kuning, zabrajat hijau, dan mutiara yang sangat lembut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Baitul Ma'mur merupakan tempat beribadah puluhan ribu malaikat. Dikutip dari buku Oasis Spiritual 1 oleh Erlangga, pada Baitul Ma'mur terdapat menara dengan tinggi 500 tahun perjalanan. Manakala hari Jumat, malaikat Jibril naik ke atas menara tersebut untuk mengumandangkan suara azan. Kemudian malaikat Israfil bertugas berkhutbah sedangkan malaikat Mikail menjadi imam dari ribuan malaikat-malaikat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.